Di awal film diperlihatkan seorang pria yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia bukan orang biasa, melainkan seorang pembunuh bayaran yang dikenal sadis dan brutal. Namun, sebuah tragedi besar menimpanya hingga membuatnya tak berdaya tergolek tanpa harapan. Tak lama kemudian, datanglah sang lalakon kita di film ini, seorang detektif bernama Song Rayal. Ia memiliki misi menyelidiki latar belakang pria itu. Setelah Song memastikan bahwa pria tersebut memang benar seorang pembunuh bayaran berdarah dingin, ia pun bersiap pergi karena ada urusan lain yang harus segera diselesaikan. 김성렬 형사, 아내와 단둘이 살고 있으면 작년에 죽고. Namun, tepat saat Song hendak beranjak, pria itu tiba-tiba bersuara. Dengan suara pelan dan berat, ia menyebut nama lengkap Song beserta identitas dan alamat tempat tinggalnya. Seketika Song terkejut, ia berbalik dan bertanya dengan nada tajam, siapa sebenarnya pria itu? Sang pembunuh terlihat berusaha keras untuk mengucapkan sesuatu. Ia tampaknya ingin mengungkapkan sasaran terakhirnya. 서울시 강남구 누구냐고? 너 누구야? 일운동. 말해 이 새끼야! 내 마지막 정보는 Setelah kejadian di rumah sakit, kita diperkenalkan dengan sosok Jion, istri dari Song Rayal. Ia tampil anggun, berdandan rapi, seperti hendak pergi ke suatu tempat. Namun, suasana rumah mereka terasa dingin, ada sesuatu yang retak namun tak diucapkan. Saat Song bertanya hendak kemana, Jion justru terlihat hare-hare ketika ditanya, mungkin menyembunyikan sesuatu. 옷도 그렇고 야 오늘 수상한데? 오늘은 좀 당당하게 보이고 싶어. 누구한테? Adegan berpindah ke Yang Gidong, seorang bos gangster yang terkenal brutal. Ia tengah menagih utang pada seorang pria bernama Samsul yang terlihat ketakutan dan tak sanggup membayar. Tanpa ampun, Yang mengancam akan merampas toko milik ibu Samsul sebagai ganti utang. 그리고 내가 할 수 있는 것도 니네 엄마 가게. 이 새끼가 이게 야 이게 또 꼴찌 하나야. 야 그게 아들내미 목숨보다 너 그 손가락 하나 잘리면은 Scene berpindah ke kantin kantor polisi. Song Rayal terlihat menyantap makan siangnya. Suasana tampak biasa, sampai seorang pria masuk dan menarik perhatian. Dia adalah Jang, rekan kerjanya yang baru saja diskor karena menembak seseorang saat bertugas. Jang dan Song memiliki hubungan yang tidak harmonis. Alih-alih bersikap netral, Song justru terlihat memanas-manasi Jang dengan ekspresi dan sikapnya. 만에 먹으니까 구내식 소문 안 되는 거였어. 하게 2년하고 3개월이지. Beberapa rekan polisi lain yang sedang makan hanya menonton dari jauh, saling melirik dan diam-diam. Mereka tampak seperti bertaruh, menebak siapa yang akan memukul lebih dulu. 복잡한 거. 이 새끼는 2명을 성까지 모으고 있거든. 족같은 직 당했잖냐. 2년하고 3개월. Ternyata Jion diam-diam pergi menemui Yang Gidong. Namun, tujuan pertemuan mereka belum jelas, suasana terasa canggung, dan gestur Jion menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Tapi, untuk saat ini, semuanya masih menjadi teka-teki. Di tempat lain, Song terlihat bertemu dengan seorang wanita bernama Nia, yang ternyata adalah selingkuhannya. Dalam pertemuan itu, Nia meluapkan perasaannya. Ia mengaku sudah muak dengan sikap Song terhadap Jion. Nah, guys, di sini awal mula kenapa Jion dan hubungan Song sedikit renggang. 가기 전에 들려야 할 것 같아서. 그리고 당신이 지연이한테 하는 거 보면 겨우 좋아지고 있어. 근데 나 힘든 건 어떡해요? Cerita lalu bergerak mundur, flashback ke 2 tahun yang lalu. Saat itu Song baru saja pulang dari rumah Nia setelah sehabis minum-minum dan bercocok tanam. Dalam keadaan lelah dan kurang fokus, ia menjemput putri kecilnya yang baru saja pulang TK. Namun dalam perjalanan pulang, Song kehilangan kendali. 여보세요. 여보세요. Dan merenggut nyawa anak sematawayangnya. Song hancur secara mental, begitu pula dengan Jion. Namun saat itu Jion belum mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. 그리고 애를 태웠어? 술 마셨냐?
Sepulang dari pertemuan dengan Nia, Song kembali ke rumah, namun ia mendapati rumah dalam keadaan sepi. Jion belum pulang. Ia pun duduk menunggu dengan gelisah. Tak lama, pintu rumah terbuka, Jion akhirnya datang, namun terlihat berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya lemah, yang lebih mencolok bajunya terdapat noda darah, dan anting yang ia kenakan hanya tinggal satu. 무슨 일 있었어? 아니, 귀걸이 한 짝은 또 어디 가고? 얼굴색이 왜 그래? Song langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jion hanya diam dan menolak memberi penjelasan untuk sekarang. 야, 지연아, 얘기 좀 하자. 내일 할게. Tepat di saat suasana makin tegang, telepon dari kantor masuk. Song terpaksa mengangkatnya meski pikirannya masih penuh tanya. Ia langsung menuju TKP sebuah pembunuhan. Di sana, korban diketahui adalah Yang Gidong, bos gangster brutal, ditemukan tewas mengenaskan dengan banyak luka tusuk di sekujur tubuhnya. 싸이 같은 소리 하고 있네. 핑크 바이올렛이야, 요즘 유행하는 거. 보라색이네. Yang mengejutkan, Song menemukan anting istrinya tergeletak di lokasi. Bukan hanya itu, ada bekas lipstik berwarna pink violet yang menempel di gelas dan kancing baju korban. 손대지 말고. 아이리 좀 와보라니까. Seorang saksi juga mengaku melihat wanita misterius meninggalkan tempat kejadian. Rekan Song, Jang, mulai menginterogasi saksi yang bernama Kyung Ho, namun Song bersikeras mengambil alih interogasi. Ia bertanya, apakah Kyung Ho benar-benar melihat wanita itu keluar dari tempat kejadian? Kyung Ho mengangguk. Ia menggambarkan wanita tersebut sangat mencolok, berlipstik pink violet, dan tampak sangat aneh. Song lalu bertanya, jika kau melihat wanita itu lagi, apakah kau bisa mengenalinya? Kyung Ho menjawab dengan yakin, wajah wanita itu sangat cantik dan sangat seksi. Katanya, ia tidak akan pernah melupakannya. 여기서 나온 여자를 봤다고? 보라색으로 칠하고요. 그 여자 똑똑히 기억할 수 있어요. 안 잊어버려요. Wajah Song jelas terlihat cemas, tapi matanya lalu tertuju pada tangan Kyung Ho yang sejak tadi terus menggaruk-garuk dan terlihat bekas luka. 너 마지막으로 약한 게 언제야? Saat itulah Song menyadari Kyung Ho adalah seorang pecandu. Tiba-tiba nada Song berubah. Ia membentak Kyung Ho dengan nada mengancam. Ia menegaskan bahwa ini adalah penyelidikan rahasia dan memperingatkan jika Kyung Ho berani membuka mulut pada siapapun, maka ia akan dipenjara. 떠들고 다녔다간 대답해, 이 새끼야. 똑바로 들어. 엄청나게 중요한 사건이야. Song lalu menyerahkan kartu namanya dan menyarankan Kyung Ho untuk segera meninggalkan kota demi keselamatan dirinya. 당분간 서울 떠나 있어. 비밀 수사 방해하면 곧장 빵으로 가는 거야. Setelah interogasi selesai, Song keluar ruangan. Di pikirannya hanya satu hal, menghapus bukti. Ia berniat menghancurkan gelas yang masih menyimpan bekas lipstik. Namun, karena tidak bisa melakukannya secara terang-terangan, ia memilih memancing keributan dengan Jang. Sepulang bekerja, Song masuk ke kamar dan menyimpan anting milik istrinya ke dalam laci meja. Setelah itu, ia menghampiri Jion yang sedang bersiap untuk tidur. Dengan nada datar namun menyelidik, Song bertanya apakah Jion mengenal pria yang bernama Yang Gidong. Jion terlihat kaget mendengar nama itu, namun ia menahan diri dan hanya mengatakan bahwa dirinya sedang lelah, enggan menjawab untuk saat ini. Namun Song tak berhenti di situ, ia terus melontarkan beberapa pertanyaan lanjutan, mencoba menggali lebih dalam. Jion yang awalnya tenang mulai terlihat gelisah, wajahnya tegang, dan ia pun akhirnya merasa rudet. 뭘 했는데? 제발 그만해 제발. 그럼 당신은 자격 없어. 여자로서 묻는 거야. 남편으로서 묻는 거야. Keesokan harinya, di kantor polisi, tim penyidik sedang menyelidiki kasus kematian Yang Gidong. Suasana serius, seluruh petugas fokus pada detail laporan dan barang bukti. Di tengah diskusi, Jang mendekati Song dan menanyakan soal saksi mata. Apakah ada petunjuk yang bisa ditindaklanjuti? Song menjawab santai, mengatakan bahwa pria itu hanya berbicara omong kosong karena dia seorang pecandu. Tak lama kemudian, Kapten Sugih datang membawa kabar baru. Ia menjelaskan bahwa kasus ini tidak bisa ditangani sembarangan. Korban Yang Gidong ternyata adalah kakak dari Cho Guangchul, seorang ketua gangster dari kelompok 7 bintang, organisasi kriminal paling ditakuti di wilayah
itu, Kapten Sugi memperingatkan siapapun yang berani macam-macam dengan keluarga Cho Guangchul sedang dalam masalah besar. 이번 사건 좀 커지게 됐어. 조광철이 누구예요? 제 칼, 칠성에 제 칼 동생을 건드렸으니까 뭔지 모르지만 지독한 놈한테 걸렸어. 아직 모르고 있을 뿐이야. Inilah dia, Bebenguk Cho Guangchul, bos gangster bintang 7 bintang yang sangat sangar ya guys. Saat itu ia tengah berada di rumah duka menyambut para pelayat yang datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada mendiang kakaknya Yang Gidong. Suasana dipenuhi orang-orang berpakaian hitam dengan tatapan tajam yang siap menerkam siapa saja. Di tengah duka itu, Song datang mengunjunginya. Dengan tenang Song menyampaikan bahwa ia sebagai polisi akan segera menangkap pelaku pembunuhan kakak Guangchul. Namun, respon Guangchul jauh dari harapan. Ia justru mengatakan bahwa ia akan lebih menghargai jika kepolisian tidak ikut campur dalam kasus ini. Menurutnya, kelompoknya memiliki aturan sendiri dan ia akan mengurusnya dengan caranya sendiri. Jadi menurutnya kalau melalui hukum terlalu rumit, mending cari orangnya kemudian pateni langsung. 그냥 내 식대로 처리하지 뭐. 어떤 새끼인지 모르지만 혹시라도 그냥 모른 척. 그런 족 같은 거 말고. Setelah mendengar penegasan dari Guangchul, Song hanya diam sejenak, lalu meninggalkan tempat itu dengan pikirannya mulai dipenuhi pertaruhan yang lebih besar dari sekedar hukum. 우리 그냥 내기 한번 할까? Keesokan paginya, di kantor polisi, Samsul terlihat sedang diinterogasi terkait kematian Yang Gidong. Ia diyakini sebagai orang yang terakhir bersama korban 1 hari sebelum pembunuhan terjadi. Interogasi dipimpin oleh Jiang, namun belum juga sampai inti pertanyaan, Samsul justru memancing emosi Jiang dengan menyindir soal insiden penembakan yang pernah menimpa Jiang sebelumnya. 범인 총으로 쏴버린 홧김에 쏴버린 마지막엔 반전도 있다. Tapi saat Song mengambil alih interogasi, suasana berubah. Dengan nada dingin, Song mulai menyudutkan Samsul. Ia membeberkan bahwa Samsul memiliki utang kepada Yang Gidong sebesar 30.000 won dan itu bisa jadi motif kuat. Di titik ini, Samsul mulai tengenah cicing. Sikapnya berubah gelisah. Ia beralasan ingin segera pulang karena harus membelikan ibunya kue ulang tahun. Beberapa saat kemudian, di dalam ruang kerja, Song berbicara dengan Kapten Sugi. Ia meminta tambahan waktu 1 minggu lagi karena ia yakin bisa mendapatkan pengakuan dari Samsul. Menurutnya, semua bukti mengarah jelas ke sana. Namun, berbeda dengan Song, Jiang masih ragu. Baginya terlalu banyak kejanggalan jika Samsul benar-benar pelakunya. Malam itu, Song kembali menanyakan hal yang sama kepada istrinya. Apakah benar Jion pernah bertemu dengan Yang Gidong dan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Namun, Jion tetap enggan menjawab. Bukannya menjelaskan, ia justru membalikan pertanyaan bagaimana sebenarnya kronologi kematian anak mereka dan apa yang Song lakukan saat kejadian itu. 우리가 어떻게 죽었나요? 난 그걸 알고 싶어. 잠깐 얘기 좀 하자. Pertanyaan itu membuat Song terdiam. Ia menatap kosong, jelas terlihat ragu untuk mengungkapkan semuanya. Jadi ya mah, sarwana we lalaki jeung pamajikan teh. Mereka saling menyimpan rahasia, saling menuntut jawaban, tapi tak satu pun benar-benar bicara. Meskipun hati Song penuh kecurigaan dan pertanyaan yang belum terjawab, satu hal yang tak bisa ia sembunyikan, ia masih tetap menyayangi Jion. Ia menyarankan agar Jion jangan dulu memakai anting, lipstik, dan baju yang ia kenakan kemarin. Ia tidak menjelaskan alasan dibalik permintaan itu, namun jelas ia sedang mencoba melindunginya. 그것도 입으면 한다. Keesokan paginya, suasana kantor polisi sedikit berubah. Guangchul tiba-tiba datang, langsung menemui Song dengan ekspresi serius. Tanpa basa-basi, ia menyampaikan satu hal penting, Song telah menangkap orang yang salah. Guangchul lalu menunjukkan foto kondisi kakaknya saat terbunuh, dan mulai menjelaskan. Si pelaku melakukan tikaman dari arah belakang, dan saat tusukan pertama, korban masih hidup dan sempat menendang balik. Baru setelah itu, pelaku menghujamkan tikaman ke jantung. Song menatapnya curiga, lalu bertanya, apakah kau melihatnya? Kau bicara seolah-olah kau ada di sana. Dengan santai namun tajam, Guangchul menjawab, aku sudah pernah melakukannya berkali-kali. 칼로 사람 쑤시는 게 찌르는 거 봤어? 뭘로 그렇게 확신을 하지?
그때만큼 한 몸이 되는 거지. Ia kemudian menjelaskan lebih detail dari arah tetesan darah hingga teknik penusukan. Menurutnya, pelaku bukanlah seorang profesional. Tikamannya ragu-ragu, tak satupun yang fatal di awal. Orang itu tak terbiasa memegang pisau, berbeda dengan Samsul yang sudah 3 kali masuk penjara, hidupnya tak pernah lepas dari pisau. Dia tidak mungkin menikam seperti itu. 난 절대 선수가 본 적이 없는 나약한 새끼. 일반인 중에 범인을 찾아. Song diam sejenak, lalu tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Apa sih yang sering kau kunyah itu? Guangzhou menjawab santai, ini kopi luwak. Song menatapnya dingin lalu berkata, kalau begitu, lain kali jangan datang ke kantor ini kecuali kau dipanggil. 루악이야. 영장 받으면 와. Saat jam makan siang, Son dan Jang duduk bersama. Suasana tampak biasa, namun tiba-tiba Jang membuka pembicaraan serius. Ia menuding bahwa Song sengaja menjatuhkan gelas yang terdapat bekas lipstik pink violet, dan lebih dari itu, Song sengaja memancing emosi agar Jang yang memecahkannya. Song menatap Jang tajam dan balik bertanya, kenapa kau menuduhku seperti itu? Sebelum Jang menjawab, tiba-tiba ponselnya berdering. Salah satu bawahannya menelpon, mengabarkan bahwa mereka telah menemukan bukti rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Song langsung tersentak dan bergegas menuju ruang barang bukti, berniat mengambil rekaman itu lebih dulu. 그 CCTV 테이프? 형사님이 갖고 왔어요. Namun, setibanya di sana, ia terlambat. Rekaman sudah dibawa oleh Jang. Tanpa pikir panjang, Song langsung berlari menuju ruang tengah. Di sana, Jang, Kapten Sugi, dan beberapa anggota tim sudah berkumpul di depan layar. Jang menyerahkan kendali kepada Song, lalu menyuruhnya memplay rekamannya. 저기 찍힌 사람들 다 신원 파악해. Namun begitu rekaman mulai diputar, rekamannya macet, semua tampak kebingungan. Setelah dicek, ternyata rekaman itu sudah terhapus sebagian. Tatapan curiga mulai bermunculan dan situasi kembali menegang. Singkat cerita, Song bertemu dengan Jion di sebuah wahana permainan tua, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama anak sematawayangnya. Dengan nada tenang namun serius, Song menyarankan Jion untuk pergi meninggalkan Korea demi menghindari Guangchul, adik dari Yang Gidong. Namun Jion menatapnya dan bertanya pelan, "Apa kau yakin aku pembunuhnya?" Song menjawab pelan, "Itu tidak penting untuk sekarang." Song takut Jion akan marah. Ya, karena mau bagaimana lagi, semua bukti mengarah pada Jion. Song lalu menyarankan Jion untuk pergi ke Amerika, memulai hidup baru. Tapi Jion tetap kekeh menolak pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Jion menerima panggilan telepon dari klub musik tempat ia bergabung. Saat ia menjauh untuk menerima telepon itu, seorang badut tiba-tiba menghampiri Song membawa kotak berisi coklat. Badut itu menawarkan, beli 1 dapat 1, tapi kalau beli 2, ada bonus spesial. Song yang pikirannya sedang kalut, sok beli 2 tuh. Namun dia menolak untuk bonusnya. Saat Jion kembali, Song berubah pikiran. Ia kini justru mengajak Jion untuk pergi bersama ke Amerika dan memulai hidup baru bersama-sama. Namun, Jion menatap kosong, lalu berbalik pergi, meninggalkan Song sendirian. 거기서 다시 시작하자. 응? 다시 가지면 되고. Beberapa menit kemudian, Song menerima pesan misterius. Isinya adalah sebuah rekaman video yang memperlihatkan Jion di TKP pembunuhan. Song kaget dan langsung gelisah. Tak lama, ponselnya berdering, sebuah nomor tak dikenal masuk. Di seberang, terdengar suara, itu adalah bonusnya. Suara itu ternyata milik si badut tadi. Song langsung berdiri panik, matanya menyapu kerumunan, berusaha mencari sosok badut misterius itu. Ia mencoba bertanya balik, tapi si badut justru terus ngebangus di ujung sana, terus berceloteh tanpa henti. "Istri kau seksi pisan, badag jenah etana." Pokoknya nama jorang ngomong nanti guys. 근데 와이프는 가슴이 원래 몸에 가냘픈 여자는 쌀 때 신음소리도 죽이죠. 근데 와이프 스타일 죽여요. Song yang kesal, takut, dan marah berkata bahwa ia ingin membeli coklat lagi. Ia mencoba memancing keberadaan si badut sambil mengamati sekitar. Saat melihat sosok yang mencurigakan, Song langsung mengikutinya. 통화 끝나면 보너스 하나 더 드릴게요. 죄송합니다. Tapi ternyata salah orang. Suara si badut terdengar lagi. "Oh iya, bonusnya bukan cuma buat kamu, Guangchul juga. Beli 2 coklat dariku." Mendengar itu, Song benar-benar ketakutan. Ia buru-buru berkata, "Apa yang kau mau dariku? Katakanlah, aku akan lakukan apa saja." Namun, telepon langsung terputus.
나도 뭔가 좀 해주고 싶은데. 제칼 아저씨한테 전화 보내고. Singkat cerita, Samsul akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Bukti-bukti jelas menunjukkan bahwa ia tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Yang Gidong. Malam harinya, di kediaman Gwang Chul, sebuah rekaman video tiba di tangannya. Pengirimnya tidak diketahui, namun isi pesannya jelas. Pelaku pembunuhan bukanlah seorang profesional, melainkan seorang wanita biasa. Wajah wanita dalam rekaman diburamkan, namun itu justru jadi petunjuk bahwa ada saksi mata. Orang dalam video itu menyebut bahwa Song menyembunyikan sesuatu. Jika pelakunya memang seorang wanita, maka wanita itu pasti memiliki hubungan dekat dengan Song. Ia menyarankan agar saksi mata segera disembunyikan dan wanita itu harus segera pergi jauh demi keselamatannya. Disebutkan bahwa istri Song akan pergi ke Amerika dalam 5 hari lagi. Dan malam ini adalah konser terakhirnya. Gwang Chul yang sudah merasa semuanya makin jelas, langsung memerintahkan bawahannya untuk menjemput Kyung Ho, satu-satunya saksi mata. Di sisi lain, di kantor polisi, Song menerima telepon dari Kyung Ho yang panik. Kyung Ho mengatakan bahwa dirinya sedang diikuti seseorang, dan orang itu kemungkinan besar adalah suruhan Gwang Chul. Dan benar saja, Gwang Chul berhasil menangkap Kyung Ho. Ia lalu membawanya ke lokasi konser istri Song, tempat Jion tampil untuk terakhir kali. Di sana Kyung Ho digiwing, lalu diseret secara kasar dan diperlihatkan satu persatu ke semua wanita pemain pentas. Gwang Chul lalu membawa Kyung Ho ke ruang make up, tapi ternyata Jion sudah tidak ada di sana. Ya, itu adalah Jion. Gwang Chul langsung mengejar, sementara Jion panik dan berlari keluar meninggalkan area konser. Beruntung, di lorong luar ia bertemu dengan Song. Tanpa banyak bicara, Song menggandeng Jion dan mengajaknya kabur. Namun sialnya saat mereka hendak masuk lift, dengan wajah puas, Gwang Chul menyuruh Kyung Ho untuk menunjuk langsung siapa wanita yang membunuh kakaknya. 영호야, 그 여자 한번 가르쳐봐. 여기 있어요, 이쁜데. Semua mata tertuju pada Kyung Ho. Ia menatap Jion, lalu perlahan menunjuk ke arah lift. Namun ternyata... Ya, ia malah menuju ke arah poster besar di belakang Jion, poster seorang penyanyi wanita. Gwang Chul jelas langsung rudet melihat tingkah laku Kyung Ho dan melampiaskan amarahnya dengan menyiksa Kyung Ho. 탈 거야, 안 탈 거야? 어? Beberapa saat kemudian, setelah Gwang Chul meninggalkan mereka bertiga, Kyung Ho yang setengah tergeletak menoleh ke arah Song dan berkata pelan, "Aku melakukannya dengan baik kan?" Song yang kini benar-benar frustasi akhirnya memperlihatkan rekaman CCTV kepada Jion, rekaman yang menampilkan dirinya sendiri di lokasi kejadian. Dengan wajah penuh tekanan, Song menatap Jion dan mulai mempertanyakan segalanya. Ia bertanya apakah benar Jion membunuh Yang Gidong, namun Jion hanya menjawab singkat bahwa bukan dirinya pelakunya. Lah, terus siapa ya guys? Pantengin terus pokoknya, bentar lagi akan terungkap semuanya. Song lalu menginterogasi istrinya lebih dalam. Ia menuntut penjelasan dari jam 9 sampai 10 malam itu kau di mana? Tapi Jion tetap kekeh tidak bisa menjawab. Song terus menekannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa harus bertemu dengan Yang Gidong? Jion akhirnya membuka sedikit celah. Ia mengatakan bahwa jika Song tahu jawabannya, hidup Song tak akan pernah sama lagi. Song yang sudah rudet dengan semua teka-teki ini akhirnya berkata bahwa apapun itu ia akan menerimanya. Namun sebelum Jion membuka mulut, ponsel Song berdering. Ternyata itu dari si badut. Song langsung berbicara dengan suara penuh harapan. Ia ingin membeli coklat lagi, berharap si badut akan memberikan bonus, entah itu bukti keterlibatan Jion atau kesempatan untuk menangkapnya secara langsung. Namun seperti biasa, si badut mengalihkan pembicaraan ke arah yang menjijikan. Dengan nada meledek, ia bertanya hal-hal yang tak pantas. "Mana sok mandi bareng Tara? Kumaha cenah gurih tuh?" Lalu menambahkan, "Istrimu adalah tipeku. Apakah boleh aku menidurinya?" Jelas Song benar-benar hancur
hancur, perasaan marah, jijik, dan putus asa menumpuk dalam satu momen. Akhirnya ia hanya bisa bertanya berapa harga coklat itu. Si badut menyebut angka 30.000 dan tempat temu besok jam 8 malam di lorong tempat parkir. 골목 8시 늦지 마세요. Ternyata seluruh percakapan itu didengar oleh Jion. Dengan wajah tanpa ekspresi, Jion memberikan cincin kawinnya. Tanpa kata, tanpa penjelasan, ia pergi meninggalkan Song saat itu juga. Keesokan harinya, Song yang masih nyaah kepada Jion memutuskan untuk membantunya kabur dari Korea. Ia pergi menemui sang kolektor, orang yang dikenal bisa mengurus paspor palsu meski itu berarti melanggar hukum yang ia jaga sendiri. Setelah itu, Song kembali ke kantor polisi. Di sana ia melihat Eddie, salah satu staf forensik, sedang sibuk memperbaiki rekaman CCTV yang buram. Song yang panik langsung mencegah perbaikan itu dengan menumpahkan minuman ke keyboard komputer milik Eddie, membuat saluran proses berhenti total. 또 그러냐? 수고하고. Tapi ya guys, ternyata si Eddie ini punya rahasia kelam. Ia diam-diam bekerja sama dengan Gwang Chul. Tak lama setelah insiden di kantor, Eddie menemui Gwang Chul di lapangan golf. Ia mengabarkan bahwa rekaman CCTV yang ia coba perbaiki mengalami kerusakan. Gwang Chul yang mendengar itu langsung naik pitam ya. Tanpa basa-basi, ia menarik tongkat golf dan menjadikan Eddie sebagai T. 네 복합빚 갚은 돈 그 돈이 어떤 돈? 선택해! 그랑 관련된 자료 다 갖고 와. Kabayang ya guys, kita mun kena karena bebenguk na. Ternyata alasan Eddie bekerja sama dengan Gwang Chul sangat sepele, namun berbahaya. Eddie punya hutang dan ia meminjam uang dari Gwang Chul. Kini, ia tak lebih dari alat yang dipakai dan dibuang kapan saja. Malam harinya, Song menemui Kyung Ho, satu-satunya saksi mata yang bisa ia andalkan. Ternyata ya, Kyung Ho sedang butuh uang. Tanpa banyak pilihan, Song pun memberinya sejumlah uang, lalu menyarankannya untuk segera pergi meninggalkan Korea demi keselamatan mereka berdua. Setelah itu, Song buru-buru pergi karena ia punya janji dengan si badut. Dalam perjalanan, ponselnya berdering. Ya, si badut menelpon lagi. Seperti biasa, si badut berbicara ngalor ngidul ya, topik yang gak jelas, banyolan jorok, dan omong kosong. Hingga akhirnya Song memotong pembicaraan dan bertanya, apakah kau membawa coklatnya? Si badut tertawa lalu menyuruh Song untuk menoleh ke belakang. Di sana terlihat seseorang mencurigakan berdiri di kejauhan sambil melambaikan tangan. Apakah itu si badut? Bogeman keras mendarat dari arah belakang. Song terjatuh dan pria tadi langsung merampas tas berisi uang milik Song. Song mencoba bangkit dan mengejar, tapi tiba-tiba sebuah pistol kini menempel di kepalanya. Song membeku, ternyata yang menodongnya adalah Samsul. Tapi alih-alih menembak, Samsul hanya ngedeg-deg. Ia berkata bahwa dirinya disuruh oleh si badut untuk membunuh Song, namun ia tidak sanggup. Mereka pun berbincang sejenak dalam sunyi malam, mengakui bahwa mereka berdua sudah melangkah salah dari awal. Tak lama kemudian, si badut kembali menelpon. Kali ini nadanya dingin. Ia bilang ini bukan seperti yang dijanjikan, bahwa Song sudah salah paham, bukan 30.000 dalam pecahan $10, tapi maksudnya adalah 30.000 dolar dalam pecahan $1. Song langsung panik dan si badut menutup dengan ucapan mengancam, mungkin jika Song tak bisa memenuhinya, coklat itu akan ia berikan kepada Gwang Chul. Namun ya, si badut masih memberi satu kesempatan terakhir. Song harus membawa uang itu besok malam sesuai dengan syarat 30.000 dolar dalam pecahan $1. 꼭 준비해 놓으세요. Di sisi lain, Jang mendatangi Jion. Dengan nada tinggi ia menuduh Jion sebagai pembunuh yang gidong dan mengatakan bahwa Song selama ini menutupinya. Namun, Jion enggan mendengarkan bacotan Jang. Ia hanya menatap dingin dan menyuruh Jang keluar dari rumahnya. Sementara itu, Song kembali menemui si kolektor untuk mengambil paspor palsu yang telah selesai dibuat. Ia menyusun rencana agar Jion bisa kabur dari Korea dengan aman. Namun, ternyata si kolektor berkhianat ya guys. Setelah Song pergi, ia langsung menghubungi Gwang Chul dan memberitahu bahwa Jion akan ditahan di kantor imigrasi. Rencana pelarian itu kini terancam gagal total. Tak hanya itu, Jang pun mendatangi Gwang Chul dengan dalih ingin mendapatkan uang saku dari dunia gangster. Jang menyampaikan bahwa Song dan istrinya memang ada hubungannya dengan kasus ini. Ia melakukan ini karena dendam pribadi, masih menyimpan rasa sakit karena dulu pernah diskor oleh Song. Akhirnya, Jang memutuskan untuk berteman dengan Gwang Chul
dan berniat menangkap mereka berdua. Namun di sini Jang menanyakan alasan sebenarnya selain alasan konyol tentang balas dendam atas kematian saudaranya. Nah guys, apakah memang ada alasan lain di balik semua ini? Semua bakal terungkap. 수한다는 그런 젖 같은 이유 말고 목적이 뭐냐? Shin pun berpindah ke Song yang saat itu mengantarkan paspor palsu ke rumah ibu Jion untuk anak mereka. Sang ibu menyarankan agar Song masuk ke rumah, tapi Song menolak secara halus. Baginya, Jion pasti masih marah padanya dan ia merasa belum pantas bertemu langsung. 좀 들렸다 가지. 아직 할 일이 좀 남아서요. Di tempat berbeda, Jion memutar sebuah video lama, kenangan indah saat ia dan Song bermain bersama anak mereka. Sementara di sisi lain, Song juga mengenang masa-masa itu, menyadari betapa semuanya telah berubah. Dulu mereka adalah keluarga yang sempurna, sekarang mereka hanya dua orang asing yang saling menyakiti sambil berjuang untuk saling melindungi. Keesokan harinya di kantor, nasib buruk menimpa Song. Ia resmi diberhentikan dari kasus pembunuhan Yang Gidong. Kepala polisi menerima laporan bahwa Jion transfer uang sebesar 30.000 won ke rekening Yang tak lama sebelum pria itu tewas. Song berusaha menjelaskan bahwa uang itu tidak berkaitan dengan kasus pembunuhan. Namun, Jang tiba-tiba menambahkan informasi baru bahwa Jion dan Yang memiliki kesepakatan terkait obat-obatan. Mungkin itu narkoboy? Ya, itu juga mungkin, kan belum pasti. Dan katanya, uang 30.000 itu adalah bagian dari transaksi tersebut. Song murka, namun sebelum emosi meledak, Kapten Sugih buru-buru melerai agar tidak terjadi keributan. Song yang merasa makin terpojok memilih pergi dari ruangan itu. 내 사건 때도 증거는 없었어. Tapi rupanya Jang masih belum puas. Ia mengikuti Song keluar dan kembali melempar pertanyaan. Ari maneh kunaon? Kabeh bukti udah jelas, semuanya mengarah kepada istri maneh. Song menoleh dengan tajam dan berbalik bertanya, apakah kau punya bukti? Jang menjawab dengan tenang bahwa semua ini tergantung pada kesaksian Song sendiri. Song langsung menyindir balik bahwa Jang cuma balas dendam pribadi. Namun kali ini Jang bersikap serius. Ia mengakui bahwa awalnya semua ini karena dendam, tapi sekarang tidak. Jang menjelaskan bahwa Song, Jion, dan bahkan Guangchul sama-sama menyimpan bagian kecil dari sebuah kebenaran besar. Mereka memegang potongan pajal masing-masing, namun tak satupun dari mereka tahu gambaran utuhnya. Ia mengaku sedang berusaha menyatukan potongan-potongan itu agar semuanya menjadi jelas. Song hanya menatap diam, lalu menjawab pelan tapi dalam, kasus ini cuma soal satu pria yang mati dan satu perempuan yang dalam bahaya. 난 그 패를 맞추고 싶다. 그 여자 내 와이프고. 한 사람이 죽었고 한 여자가 위험에 처해 있어. Song dan Jang menuju ruang forensik berbincang dengan Susan, ahli forensik. Di sana, Susan menjelaskan bahwa ia baru saja menemukan sidik jari di tubuh korban. Song heran karena sebelumnya Susan menyatakan tidak ada sidik jari yang ditemukan. Namun, Susan melanjutkan bahwa sidik jari itu ditemukan di tempat yang tak terduga di bagian vital tubuh korban. Waduh, ternyata nakontol. Awalnya, Jang mengira itu sidik jari wanita, namun Susan menjelaskan bahwa sidik jari itu milik laki-laki lain. Ia pun menduga bahwa Yang Gidong mungkin menyukai sesama jenis. Song syok, dan saat ditanya sidik jari itu milik siapa, Susan menjawab sidik jari itu milik Samsul. 다른 사람 지문이 나왔어요. 누굴 거야? 변석준이요. Tanpa membuang waktu, Song langsung menuju sebuah klub malam untuk mencari Samsul. Sesampainya di sana, Song menemukan Samsul dalam keadaan sekarat dengan luka tusuk di perut. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Samsul berbisik bahwa ada peti harta karun di dalam loker. Di sana, Song akan menemukan petunjuk kedua yang bisa mengarah pada keselamatan Jion. Tapi sebelum itu, Samsul mengungkapkan bahwa petunjuk pertama adalah dirinya sendiri. Ia berkata, seseorang telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhmu. Samsul pun kojor setelah mengatakan itu. Tak lama kemudian, Song mendapat telepon dari si Badut. Badut itu mengatakan bahwa rekaman CCTV Jion telah dikirim ke Guangchul dan sekarang Guangchul mengamuk. Lebih buruk lagi, Jion ditemukan di rumah sakit akibat overdosis pil tidur. Song langsung bergegas ke rumah sakit. Di sana ia melihat Jion terbaring di ranjang dan dokter menjelaskan bahwa ia hanya butuh istirahat. Song berbicara dengan ibu mertua, menjelaskan bahwa Jion harus diamankan di kantor polisi sementara karena situasi sudah terlalu berbahaya. Namun
Namun tak lama kemudian, anak buah Guangchul datang untuk menjemput Jion. Beruntung Eddie tiba-tiba muncul, Song memintanya membawa Jion ke kantor polisi. 얼마나 애쓰고 있는지 아시죠? 저기 차 좀 잠시 세우지. Tapi ya guys, alih-alih melindungi, Eddie justru menyerahkan Jion kepada orang-orang Guangchul. Ia kemudian dibawa ke markas Guangchul. Di sana Jion menjelaskan bahwa ia memang bertemu Yang Gidong malam itu, tapi Yang masih hidup saat ia pergi. Tapi anehnya, Guangchul ini tak tertarik siapa pembunuhnya. Yang ia cari adalah sebuah bungkusan yang dicuri dari kakaknya sebelum kematiannya. Sementara itu, Song membuka loker yang ditunjukkan Samsul. Di dalamnya ia menemukan sekantong narkoboy, sebungkus kopi luwak yang selalu dikunyah oleh Guangchul. Song lalu menghubungi si badut dan menyatakan bahwa ia sudah menemukan petunjuk kedua, bungkusan yang dicuri Samsul sebelum membunuh Yang. Namun, si badut tetap ngotot ingin bertemu. Ia bilang ada suatu informasi penting yang sudah ia serahkan ke seorang teman. Teman itu adalah Kyung Ho. Dan tiba-tiba, Kyung Ho muncul di tengah jalan, masuk ke mobil Song, dan memberikan sejumlah foto. Foto itu menunjukkan si pembunuh bayaran di awal film ternyata pernah berfoto dengan Samsul. Mereka kemungkinan bagian dari kelompok yang sama. Song pun mendatangi rumah sakit tempat pria pembunuh bayaran dirawat untuk mendapatkan petunjuk pertama. Dokter menjelaskan bahwa pria itu lumpuh total tapi masih bisa berkomunikasi lewat kedipan mata. 1 kedipan untuk iya, 2 kedipan untuk tidak. Song pun masuk ke ruang rawat dan menanyakan siapa yang menyuruhmu untuk membunuhku. Ia menunjukkan foto pertama yaitu Nia selingkuhannya dulu. Pria itu berkedip 2 kali yang berarti bukan. Lalu Song menunjukkan foto Jion dan pria itu berkedip 1 kali. Song pun terdiam, dunia seakan berhenti berputar. Orang yang menyuruh pria itu untuk membunuhnya adalah istrinya sendiri. Hati Song hancur saat itu. Setelah itu, telepon Song berdering. Ia mendapat kabar bahwa Jion telah diculik oleh Guangchul. Di markas Guangchul, Jion kembali diinterogasi. Guangchul menegaskan bahwa Jion adalah orang terakhir yang bertemu kakaknya. Sudah pasti, dia tahu keberadaan bungkusan yang hilang. Namun, Jion tetap bersikukuh bahwa ia tidak tahu apa-apa. Guangchul mulai kehilangan kesabaran. Ia menyuruh anak buahnya untuk memotong jari Jion satu persatu. 난 진짜 몰라. 네 물건 내가 Tapi tepat sebelum itu terjadi, telepon Guangchul berdering. Song menelpon, ia mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkusan yang dicari Guangchul dan ia akan datang menemuinya. Song pun bergegas menuju markas Guangchul, ditemani satu-satunya orang yang masih bisa ia andalkan sekarang, yaitu Kyung Ho. Sesampainya di markas Guangchul, Song menukarkan bungkusan barang haram itu dengan istri tercintanya Jion. Setelah Jion diserahkan, mereka segera masuk ke dalam mobil dan bersiap pergi. Namun, dari kejauhan, Guangchul memberi isyarat dingin pada anak buahnya, bunuh mereka. Di tengah situasi genting itu, Song dan Jion saling memandang. Sudah tak ada waktu untuk menyimpan rahasia. Song akhirnya mengaku bahwa pada hari naas itu, ia pergi menemui Nia di hotel. Mereka minum, mabuk, dan bercinta. Dalam kondisi kacau itu, ia nekat menjemput putrinya di TK. Dan di perjalanan, kecelakaan itu terjadi, putri mereka tewas. Sementara Jion mengungkapkan bahwa ia memang pernah ingin membunuh Song. Song terdiam, namun meski hatinya porak-poranda, perasaannya tidak berubah. Ia masih mencintai Jion. Dengan napas dalam, Song membuka pintu mobil dan maju sendirian melawan puluhan anak buah Guangchul. 난 확실히 모르겠어.
Namun jumlah lawan terlalu banyak, ia pun terpojok dan siap dieksekusi. Namun tiba-tiba ya, Jang dan Eddie muncul. Mereka datang menyelamatkan Song dan Jion. Tapi Guangchul tak menyerah begitu saja. Ia menyandra Jion dan berniat membawanya kabur. Namun saat dia menarik Jion dengan paksa, tiba-tiba Kyung Ho ngajelang dari bagasi mobil, lalu Song mengheadshot tepat di kening Guangchul, membuat sang gangster tewas seketika. Tak lama sirine polisi meraung-raung, Song yang sudah penuh luka dilarikan ke rumah sakit. Pagi itu di rumah sakit, Song masih terbaring lemah di atas ranjang, lukanya belum sembuh sepenuhnya. Tapi di sampingnya ada Jion yang kini tak lagi menyembunyikan apapun. Tiba-tiba Kyung Ho datang menjenguk. Dengan gaya culunnya, dia melemparkan candaan seperti biasa. Ayo kita lakukan penyelidikan lagi, detektif Song. Namun di balik senyum so akrabnya ada niat busuk yang terpendam. Dan tanpa ragu ia mengungkapkan kata-kata keji. Ia ingin meniduri istri Song. Song yang masih terpengaruh obat penang hanya bisa menatap kaget. Ia tak percaya bahwa si Kyung Ho adalah si badut. Edan ya guys. Lalu Kyung Ho membuka semua rahasia. Semua bermula saat dirinya dan Samsul berencana membunuh Yang Gidong untuk mendapatkan bungkusan narkoboy milik Guangchul. Namun tiba-tiba di malam kejadian, Jion muncul di kediaman Yang. Bagi mereka itu adalah keberuntungan besar karena mereka tahu jika mereka tertangkap mendistribusikan narkoboy, Guangchul akan membunuhnya. Tapi jika yang tertangkap adalah istri dari seorang polisi, ceritanya akan jauh berbeda. Akan ada simpati, alasan, dan ruang negosiasi. Maka Jion dijebak. Ternyata Jion datang ke tempat itu karena ia sendiri sebelumnya pernah menyewa pembunuh bayaran dari Yang Gidong untuk membunuh suaminya. Namun pembunuh itu gagal dan Jion datang malam itu untuk menagih kembali jaminannya. Nah guys, ternyata transaksi yang dilakukan Jion dan si Yang Gidong adalah transaksi pembunuh bayaran. Kyung Ho melanjutkan, ia memerintahkan Samsul untuk tetap menunggu di rumah Yang dan tidak bertindak sebelum ia mengambil bukti, anting dan kancing baju milik Jion. Namun Samsul yang serakah, ia menyembunyikan bungkusan narkoboy itu untuk dirinya sendiri, lalu mengadu pada orang-orang bahwa dialah pembunuh Yang Gidong. Itulah yang menyebabkan polisi mulai mengejarnya. Samsul panik, ia menuntut perlindungan dari Kyung Ho dan bersedia menyerahkan bungkusan itu jika ia dibebaskan dari kasus ini. Tapi Kyung Ho yang sudah rudet dengan kelakuannya memutuskan untuk membunuh Samsul. Namun sayangnya, ia tidak tahu di mana Samsul menyembunyikan bungkusan itu. Ironisnya, Song lah yang akhirnya menemukan bungkusan itu. Secara tidak sadar, ia telah membantu Kyung Ho. Kyung Ho pun menatap Song dengan puas dan berbisik lirih, "Terima kasih detektif." 김영사님께서 물건을 찾아내는 내가 갖게 됐어. Di akhir film, Song dan Jion terlihat berjalan berdua di tengah keramaian Cihampelas, seolah semua luka dan rahasia telah terkubur bersama waktu. Mereka tersenyum, menikmati sejenak hidup yang terasa kembali normal. Namun, tidak disangka, ia bertemu dengan Kyung Ho yang kini tampil seperti bos mafia. Tanpa basa-basi, Song berkata, "Ikut aku ke kantor polisi." Tapi Kyung Ho hanya tertawa kecil. Dengan tenang ia menjawab, "Kau tahu istrimu adalah seorang pembunuh." Song terpaku, sorot matanya berubah tajam. "Itu tidak mungkin," balasnya. "Yang Gidong dibunuh olehmu dan Samsul." Namun Kyung Ho menggeleng pelan, "Bukan itu yang kumaksud, dia membunuh orang lain." Namun Kyung Ho tidak memberitahu siapa orang yang Jion bunuh. Ia malah memberi kartu namanya dan menyuruh untuk menghubungi Kyung Ho jika ingin melihat buktinya. 좀 비싸긴 한데. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Yah, cinta tanpa kejujuran adalah racun ya guys. Song dan Jion saling mencintai, namun luka lama dan kebohongan membuat cinta mereka berubah menjadi beban.
Pandangan Minho terhadap karakter di film ini ya, Song seorang suami yang setia namun lemah oleh rasa bersalah. Idealisme sebagai detektif beruntuh demi cinta membuatnya tak bisa membedakan mana kebenaran dan mana ilusi. Dan Ji-yeon, perempuan penuh luka dan misteri, ia hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan trauma yang membentuknya menjadi sosok yang sulit ditebak dan menyimpan banyak rahasia. Sedangkan Kyung-ho, mastermind yang penuh tipu daya, ia tidak hanya memanfaatkan orang lain, tapi juga menyusun permainan untuk melihat siapa yang paling hancur di akhir. Seorang predator sosial yang menyamar sebagai korban. Dan pada akhirnya, tak ada yang benar-benar bersih, tak ada yang sepenuhnya jahat. Semua orang punya rahasia, beberapa disimpan demi cinta, beberapa disembunyikan demi selamat. Tapi cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya. Entah lewat setetes darah, secuil bukti, atau seluas senyum dari orang yang paling kau percaya. Hati-hati, kadang musuh terbesarmu bukan orang lain, tapi orang yang duduk di sampingmu. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.